jalan kaki. Subhanallah. Panas-panas jalan kaki. Gak apa-apa Bu, demi saya juga. Mbak Fitri ada keperluan apa mau bertemu dengan saya? Jadi ini Bu, sekarang saya ada punya masalah yang harus dibahas sama Ibu gitu. Baru tahu apa Ibu ada agenda sekarang? Alhamdulillah, kalau untuk hari ini tidak ada agenda. Jadi tujuan Mbak Fitri kesini mau konseling. Iya. Mbak Fitri sebelumnya pernah konseling gitu? Baru sekarang ini Bu. Ya udah, akan saya beritahu asas-asas apa saja yang ada di konseling. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Di proses konseling ini hanya saya yang mengetahui dan Mbak Fitri. Tidak ada orang lain yang mengetahui kecuali kita berdua. Dan yang kedua yaitu asas sukarela. Nah, itu Mbak Fitri kesini tuh dengan hati nurani Mbak Fitri sendiri. Tidak ada paksaan dari orang lain atau keinginan siapa gitu. Terus yang ketiga yaitu asas saling terbuka. Jadi Mbak Fitri keluarkan semua unek-unek yang ada di pikiran Mbak Fitri, ungkapkan semua yang berkendara di hatinya Mbak Fitri dan begitu. Paham? Untuk proses konseling pada siang hari ini, Ibu akan memberi waktu 30 menit cukup? Baiklah. Sekarang saya akan persilahkan Mbak Fitri untuk menceritakan bagaimana kendala Mbak Fitri. Bisa dimulai ya? Silakan. Jadi gini Bu. Jadi begini Bu. Saya kan seorang mahasiswa. Ya saya pernah menyelesaikan pekerjaan saya. Dan saya sekarang merasa terbebani gitu Bu. Tidak bisa mengatur waktu saya. Pendapat Ibu bagaimana agar saya tidak terbebani lagi? Mbak Fitri sekarang sudah semester berapa? Sudah semester 7 mau skripsi juga. Mbak Fitri itu merasa terbebani, pasti ada apa namanya? Ada awal mulanya Mbak Fitri merasa terbebani itu. Apa itu kalau boleh saya tahu? Jadi gini, saya sekarang menyesal gitu Bu. Dulunya saya masih awal-awal menghafal itu, saya kayak malas-malasan gitu. Gak menggunakan waktu dengan Berarti itu semua itu karena keinginan, karena Mbak Fitri terdorong oleh hawa nafsu. Saya sekarang menyesal. Mau Ibu gimana? Bentar, Mbak Fitri mempunyai harapan dari jalan keluar ini. Apa itu harapan dari Mbak Fitri? Ya, saya harap dengan pendapat dari Ibu saya bisa keluar dari masalah sekarang ini. Dari permasalahan Mbak Fitri barusan terbebani dengan murojaah Mbak Fitri, mungkin ada sebab lain yang menyebabkan Mbak Fitri tambah terbebani dengan kegiatan ma'had. Ada dulu, kan sekarang kan kuliahnya online, Ya. jadi gak terlalu maksimal gitu. Kalau ada Zoom gitu Bu, yang anak saya cuma nge-scroll gitu, anak ya kemana-mana gitu dong. Berarti Mbak Fitri fokus sama dosen cuma bentar masuk, bentar terus keluar lagi, nyekrol gitu, lihat-lihat sesuatu gitu Bu. Karena mungkin ada masalah, ada sebab kenapa Mbak Fitri kok melampiaskan nyekrol gitu. Mbak Fitri tidak merasakan, mungkin karena waktu memegang HP dikit apa gimana gitu, jadinya Mbak Fitri melampiaskan waktu yang singkat untuk memegang HP untuk membuat scroll lihat-lihat webpad gitu. Iya. Gitu.
kertas kosong. Nanti silakan Mbak Fitri isi dengan mengisi harapan-harapan Mbak Fitri ke depan ini. Akan ditulis. Sudah Bu. Silakan Mbak Fitri baca. Yang pertama Bu, saya ingin merujaah setiap hari saya tuh minimal lah 3 juz per hari. Yang kedua, saya bisa merubah kebiasaan saya yang dulunya malas-malasan kayak gitu. Terus yang ketiga, saya ini untuk bisa menata target saya menjadi lebih baik. Yang keempat, jika saya kuliah online, saya ingin fokus sama dosen itu. Yang kelima, jika kuliah selesai, jadi HP saya tuh pengen langsung dikumpulin gitu dan langsung melakukan kewajiban saya murojaah. Yang keenam itu murojaah tidak menunggu waktu luang, tapi meluangkan waktu untuk murojaah. Itu target Mbak Fitri ke depan ya. Ya. Mungkin bisa diamalkan. Kapan Mbak Fitri mau mengamalkan target ini? Ya, mungkin dari setelah bulan ini. Berarti kalau Mbak Fitri menerapkan target Mbak Fitri ini, Mbak Fitri harus menerapkan dari planning Mbak Fitri yang sudah Mbak Fitri buat ini, Mbak Fitri harus membuat penghargaan dan punishment. Jika Mbak Fitri sudah melakukan target ini, planning sudah terlaksana, berarti Mbak Fitri sudah harus memberikan punishment untuk Mbak Fitri sendiri, entah itu memberi makanan kesukaan Mbak Fitri atau main kemana gitu. Terus kalau seumpama Mbak Fitri melanggar, tidak sampai melakukan target ini, Mbak Fitri harus menerapkan punishment. Mbak Fitri harus menghukum Mbak Fitri sendiri, entah itu bagaimana caranya, entah membersihkan kamar mandi sebersih mungkin, apa gitulah contohnya gitu. Berarti sudah cukup puas? Iya Bu. Paham Bu. Mungkin masih ada kendala yang lain? Tidak Bu, mungkin saya sudah cukup puas. Sekarang saya sudah merasa lebih lega gitu, bisa menceritakan masalah saya ini, terus bisa menemukan jalan keluarnya gitu. Ya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi atau kendala lagi? Sudah Bu. Ya. Baiklah, kalau memang sudah, kita tutup konseling pada siang hari ini. Mungkin barangkali ada kesempatan waktu lagi kita bisa ketemu entah pekan depan gitu ya. Saya akan menanyakan kembali planning Mbak Fitri yang sudah direncanakan di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baiklah, kita tutup pertemuan konseling pada siang hari ini. Terima kasih Bu.